Makasih ganteng dan cantik yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo halo. Balik lagi bersama aku ya, Kakang Ngafit. Pada video ini aku akan bahas tentang prediksi UTBK 2020 tahap 2 atau gelombang 2 gitu ya, berdasarkan FR UTBK 2020. Simak sampai habis. Ya, sekarang kita coba kerjakan soal yang pertama ya. Ini soal tentang bangun ruang nih, soal yang baru keluar di tahap kedua atau gelombang 2. Jika kubus tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm, maka berapa jarak antara titik E ke garis AG? Kita gambar dulu aja. AG. Nah, gitu ya. Jarak antara titik E ke garis AG. Berarti kan gini ya, kurang lebih ya, biar tegak lurus. Nah, biar lebih mudah, seperti biasa, aku bikin potongannya gitu ya. EG AC. Nah, jarak antara E ke AG, aku tarik dulu AG, kemudian jarak antara ini ya, titik E ke garis AG. Berarti gimana caranya biar tegak lurus gitu ya. Terus, nah gini ya. Nah, ini udah tegak lurus gitu ya. Nah, yang dicari itu panjang ini nih, dari E ke, misal di sini titik ini aku kasih nama X gitu ya. Berarti jarak antara EX yang dicari gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah sebelum mengerjakan kita tentukan dulu diagonal sisi dan diagonal ruangnya. Berarti diagonal sisinya berapa coba? Berarti 12 akar 2. Diagonal ruangnya 12 akar 3. Kalau kalian yang bingung gimana caranya kok bisa kayak gitu ya, cek videoku sebelumnya yang khusus bahas soal tentang diagonal ruang. Jadi video tentang bahas tentang bangun ruang maksudnya. Cek videoku yang sebelumnya ini ya, obok-obok channelku. Oke. Nah, udah oke, sekarang kita tinggal mencari panjang EX atau jarak E ke X gitu ya. Caranya adalah dengan kita pandang segitiga EAG. Nah, segitiga EAG gitu ya. Nah, ini E, ini A, ini G. Segitiga EAG itu bisa kita cari dengan rumus setengah kali alas kali tinggi gitu kan ya. Nah, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa ini? Misal aku pakai alas yang ini. AG tingginya berarti EX gitu ya. EX. Itu kan cara pertama, atau bisa juga kita cari dengan cara misal alasnya ini setengah kali alasnya AE tingginya EG, itu juga bisa kan ya. Nah, AE kali EG, nah itu kan sama dengan sama-sama mencari luasnya dari segitiga AEG gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal kerjakan aja hingga nanti akhir-akhirnya kita dapatkan ini yang kita cari gitu kan ya, tujuannya. Jadi setengah kali AE itu mana? Ini AE ya. Nah, AE itu berarti rusuk, berarti 12. EG mana sih? Oh, ini ya. Ini ya. Ini ke sini. EG berarti diagonal sisi, berarti 12 akar 2. Nah, setengah dikali AG itu mana sih? AG diagonal ruang ya, berarti 12 akar 3 dikali EX. Nah, EX ini yang kita cari gitu ya. Setengahnya bisa kita coret, kemudian 12 nya juga bisa kita coret nih, sama-sama ada 12. Nah, sisanya berarti apa? Sisanya di sini 12 akar 2, di sini sisanya EX akar 3. Berarti kalau aku sisain EX-nya, akar 3-nya ke sini gitu ya. Nah, jadi EX sama dengan 12 akar 2
per akar 3. Nah, biar akar yang di penyebut hilang, aku kalikan akar per 3 semuanya gitu ya. Jadinya kan 12, 3 kali 2 akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3 dari 3, 12 bagi 3 itu 4, sehingga hasilnya adalah 4 akar 6, sehingga jawabannya yang E gitu ya. Kalau mau soal yang lain silahkan cek videoku sebelumnya, cek channel Kata Kakang Hafid. Oke, mantap. Oke, selanjutnya soal tentang fungsi kuadrat. Ini soal tentang fungsi kuadrat gitu ya. Agar grafik fungsi y sama dengan sekian 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 memotong, ini penting nih, memotong sumbu x di 2 titik, maka batas nilai a yang memenuhi adalah gitu ya. Oke, kalau kalian belum tahu dasar-dasarnya, udah aku bahas di video yang sebelumnya. Ada video khusus tentang membahas fungsi kuadrat, aku jelaskan dari awal bagaimana tipe-tipe soal yang biasanya keluar, aku jabarkan semuanya di situ, termasuk latihan soalnya. Jadi kalau yang belum paham, cek dulu video itu, atau kamu dengarkan ini dulu sampai selesai, nanti kamu cek setelahnya gitu ya. Oke, kita langsung coba kerjakan. Kalau yang namanya memotong sumbu x 2 titik, jelas diskriminannya berarti lebih dari 0. Berarti b kuadrat min 4ac lebih dari 0. Berarti b-nya apa di situ? B-nya adalah min 3 min a dikuadratkan min 4, a-nya berarti 2, c-nya 8, harus lebih dari 0. Min 3 kuadrat sini 9, kemudian min 2ab gitu, berarti a-nya dikalikan min 3a plus a kuadrat min 4 kali 2 8, 8 kali 8 64, lebih dari 0. Berarti a kuadrat aku pindahin ke depan ya, dan min 2 kali min 3a berarti plus 6a plus 9 min 64 lebih dari 0. A kuadrat plus 6a, 9 kurangi 64 berarti negatif 55, kurang lebih dari 0. Dan kita faktorkan jadinya berapa? Oh ya, a plus 11 a min 5, ya enggak? Lebih dari 0 sama dengan negatif 11 atau a nya sama dengan 5 gitu ya. Udah, tinggal kita bikin garis bilangannya yang kecil sebelah kiri, negatif 11 kemudian 5. Misal kita masukin angka 0 supaya menguji yang di tengah ya. Berarti 0 kita masukin 0 kuadrat sama dengan 0 ditambah 6 kali a berarti 0 min 55. Oh, berarti negatif ya hasilnya ya. Sini negatif, sini positif, sini positif. Padahal yang dibutuhkan adalah yang lebih dari 0. Berarti ini ke sana, ini ke sana gitu ya. Berarti batas-batasnya itu kan a kurang dari negatif 11 atau a lebih dari 5. Sehingga jawabannya yang E. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan sekarang soal yang nomor 3, soal tentang persamaan kuadrat. Aku juga udah bikin video tentang kumpulan soal persamaan kuadrat dan konsep cara mengerjakannya gitu ya. Cek aja videonya di channel Kata Kakang Hafid gitu ya. Oke, sekarang kita mulai kerjakan. Seperti biasa, ini kita kerjakan supaya memunculkan rumus hasil jumlah dan hasil kali, alfa plus beta dan alfa kali beta gitu ya. Alfa plus betanya berarti min 1/3, alfa kali betanya berarti 1/3 gitu ya. Kalau bentuknya pecahan kayak gini, jelas kita harus samakan penyebutnya gitu ya, seperti biasa ya. Oke, berarti sama dengan 3 dikalikan 5 beta min 1 ditambah 3 dikali 5 alfa min 1 gitu ya, per 5 alfa min 1 dikalikan 5 beta min 1. Nah,
sama dengan 5 kali 3 15 beta min 3 ditambah 15 alfa min 3 per 5 alfa kali 5 beta berarti 25 alfa beta min 5 alfa min 5 beta plus 1 gitu ya. Nah udah kan, udah mulai kelihatan 15 beta ditambah di sini ada juga 15 alfa gitu ya, berarti tinggal 15 dikali alfa plus beta gitu ya, min 6 per 25 alfa beta. Di sini ada min 5 alfa min 5 beta, berarti bisa kita tulis min 5 dalam kurung alfa plus beta, nah plus 1 gitu ya. Nah kelihatan kan. Nah tinggal selanjutnya sama dengan 15 dikali alfa plus beta berapa, min 1/3 min 6 per 25 dikali alfa kali beta 1/3 min 5 dikalikan alfa plus beta min 1/3 ya, min 1/3 plus 1. Nah sama dengan 15 dibagi 3 bisa 5 di min 5 min 6 berarti dengan min 11 ya, per 25 bagi 3 nggak bisa, kita tulis saja 25/3 ditambah min 5 dikalikan min 1/3 berarti kan plus 5/3 gitu ya, 5/3 plus 1. Nah berarti min 11 per 25/3 tambah 5/3 berarti 30/3 gitu ya, 30 bagi 3 berarti 10 ditambah 1 berarti negatif 11/11, jawabannya negatif 1, jawabannya yang E ya. Nah ya sekarang soal yang 4, soal tentang fungsi komposisi. Diketahui fx, gx, maka ini digabungkan dengan soal logaritma gitu ya. Yang ditanyakan itu 2001 log G bundaran F, misalnya aku kasih X dulu aja gitu ya. Oke, berarti kan sama dengan 2001 log G, fx nya kita masukin yaitu 3x, nah gitu ya, sama dengan 2001 log Gx nya itu di sini 2001 pangkat X, berarti 2001 pangkat X nya di sini berarti 3x gitu ya. Nah kali tinggal sifat logaritma. Sifat logaritma yang ini masih ingat kan ya, A log B, misal si pangkat M pangkat N, maka sama dengan N per M A log B gitu ya. Nah ini nih pangkatnya ke sana gitu ya. Aku juga udah bikin video tentang khusus logaritma, ada video khusus tentang fungsi komposisi juga ada, silahkan cek ya videonya ya, promosi. Sehingga ini bisa kita taruh di depan, 3x dikalikan 2001 log 2001. Nah udah, 2001 log 2001 itu kan sama dengan 1, berarti sisanya 3x. Padahal tadi yang diminta itu x nya diganti negatif 2, berarti 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6, sehingga jawabannya yang B gitu ya. Ya kurang lebih begitu teman-teman, makasih. Untuk tipe-tipe soal lain, untuk setiap materi udah aku buatkan videonya, silahkan cek aja. Kalau kalian butuh materi yang lain, silahkan komentar di bawah gitu ya, kira-kira aku baiknya bahas yang mana dulu gitu ya. Nantikan juga FR hari-hari yang selanjutnya. So subscribe channel Kata Kakang Hafid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ujuk.